Shalom. Shalom. Semua berkemenangan, amin. Semua dalam keadaan sehat. Saya percaya semua dalam keadaan sehat dan semua dalam keadaan lindungan daripada Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk masuk dalam hadirat Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tempat ini pada saat pagi hari ini. Memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami di tempat ini Bapa. Terima kasih Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan Tuhan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau menemani kami Tuhan. Kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Hanya bersamanya kami tenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan, mengalir kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi.
rindu menyembah-Mu Tuhan pada saat pagi hari ini. Seperti rusa rindu sungai-Mu, demikianlah jiwaku. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Sekali lagi bilang, kami rindu Tuhan. Haleluya. Seperti rusa rindu sungai-Mu, kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Begitulah jiwaku. Panggil Roh Kudus, ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Penuhi kami Tuhan, penuhiku, amin. Penuhiku dengan hadirat. Urapi kami, urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhiku, haleluya, penuhi, haleluya, dengan hadirat-Mu. Urapi kami Tuhan, urapiku, urapiku dengan minyak. Sekali lagi, katakan dari hati, penuhi kami Tuhan, haleluya, penuhi, haleluya, dengan hadirat-Mu. Mari mengurapi kami Tuhan, haleluya, urapiku dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak-Mu, dengan minyak Terima kasih Tuhan. Saya minta tangan hormat Ibu Gembala pimpin kita dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur kami. Karena Tuhan masih memberi kami kesempatan. Tuhan masih menolong kami dan menyertai kami sampai hari ini. Bahkan Tuhan sudah menghantar kami ke rumah-Mu yang kudus. Tuhan, kami rindu menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami rindu menikmati lawatan-Mu. Kuasai hati, pikiran dan perasaan kami ya Tuhan. Dan Tuhan, ampuni kami dari segala kesalahan kami. Layakkan kami menikmati hadirat-Mu. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Sehingga kami boleh layak untuk ada di hadirat-Mu. Menikmati lawatan-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati firman-Mu, dan menaikkan puji-pujian kami kepadamu. Menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, baik yang ada masih dalam perjalanan atau sedang beribadah di rumah. Tuhan, lawat kami semua, kuasai hati, pikiran dan perasaan kami semua, sehingga sepenuhnya sementara kami beribadah, hati kami hanya tertuju kepada Engkau. Kerinduan kami hanya untuk bertemu dan mengalami pertemuan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap hamba-Mu yang melayani. Biarlah Tuhan sendiri akan mengurapi sehingga ibadah hari ini menjadi ibadah yang sungguh luar biasa. Karena Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Beribadahlah dan urapi kami Tuhan selama kami mengikuti ibadah ini. Sehingga ibadah hari ini
menjadi ibadah yang sungguh-sungguh mengubahkan kehidupan kami, sehingga kami akan lebih lagi mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan, kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, saya sapa sekali lagi. Shalom. Shalom. Saya minta sapa kanan kirinya bilang, Allah sumber kuatku. Bisa ya? Allah sumber kuatku. Sekali lagi ke temannya, Allah sumber kuatmu. Tunjuk. Allah sumber kuatmu. Allah sumber kuatku. Haleluya. Hanya kau milikku. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya saya silakan untuk duduk kembali. Ya, saya percaya semua masih semangat memuji Tuhan, amin. Masih 12 lagu lagi, amin. Amin. Iya, mari siapkan hatimu untuk ditabur oleh firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Engkau tahu Tuhan isi hati kami. Kami rindu untuk selalu bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Kami rindu Engkau hadir di tempat ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesus.
menyenangkan hatimu. Lewat nyanyian hatiku, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Yang rindu menyembah Tuhan, saya nutup bangkit berdiri. Biarkanlah kami mau menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah kami menyembah-Mu, menyembah, haleluya, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, haleluya, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu, kami sembahkan. Terima kasih. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Hanya Dia yang layak ditinggikan, hanya Dia yang layak disembah. Segala pujian bagi nama-Nya. Haleluya, haleluya, biarkan kami menyembah-Mu Tuhan pada saat pagi hari ini. Haleluya, terima kasih Yesusku. Haleluya, terima kasih. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah kami menyembah-Mu, menyembah, haleluya, memberikan hati ini ku berserah. Saya serahkan pada hamba-Nya dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk kita mengintrospeksi
introspeksi diri kita masing-masing. Adakah hidup kita, kehidupan kita setiap hari kita menyembah Tuhan melalui kehidupan kita? Biarkan Tuhan berbicara bagi kita masing-masing pada pagi hari ini. Bagaimana kehidupan kita? Apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita? Allah ada di tengah-tengah saudara dan saya. Firman Tuhan berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ Dia ada. Dan saat ini kita berkumpul di tempat ini, di dalam nama Tuhan. Terima dengan iman saudara bahwa Dia ada di tengah-tengah saudara dan sedang melihat hati kita masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh sedang menyembah Tuhan hari ini? Apakah kedatangan kita di tempat ini sungguh-sungguh untuk bertemu dengan Tuhan dan rindu untuk mendengarkan Dia berbicara bagi kita? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus berbicara bagi kami. Sikata kerala barala barala baya sikina mataka sikata kerala barala baya sekina mataka. Berbicara bagi kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu sangat terbatas. Tapi biar Roh Kudus-Mu akan berbicara bagi kami, menguasai hati, pikiran dan perasaan kami masing-masing. Sehingga setiap benih firman-Mu yang akan ditaburkan akan tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami hari lepas hari. Supaya kehidupan kami dipulihkan, kehidupan kami menikmati berkat-berkat dan janji-janji Tuhan, menikmati persekutuan yang manis bersama dengan Engkau. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami membuka hati untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan karena kami siap mendengar. Haleluya, amin. Silakan duduk. Ada sukacita pada pagi hari ini saudara? Amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan menuntun kita melangkah masuk ke dalam bulan Maret tahun 2022. 2 bulan sudah berlalu, waktu berlalu begitu cepat. Dan pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul, perhatikanlah keadaanmu. Minggu lalu 2 minggu yang lalu saya juga berbicara mengenai firman Tuhan dengan judul perhatikanlah keadaanmu bagian pertama, dan hari ini adalah lanjutan saudara. Sesuai dengan janji saya. Nah saudara boleh melihat ada 2 gambar ini. Hari ini saya akan kalau yang minggu lalu saya mengatakan dan firman Tuhan mengajak kita untuk memperhatikan keadaan kita sekarang dan sebelumnya. Tapi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan kehidupan kita sebelum hari ini dan sesudah hari ini. Nah, ada before dan after saudara. Saudara melihat ada gambar wajah wanita yang sebelumnya itu ya. Ya, ini sebelumnya saudara. Bagaimana wajahnya sebelum? Sesudah ini ada sesuatu yang dia lakukan yang membuat terjadi perubahan di dalam kehidupannya menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Artinya kalau kita mau membandingkan sesuatu maka ada 2 situasi yang harus kita perhatikan. Ya,
Kemudian saudara perhatikan ini, ada satu program pemerintah yang namanya Rutilahu, rumah tidak layak huni. Kemudian kita melihat ini ada rumah sebelum dibedah, sebelum dirobah, dikerjakan oleh seseorang atau pemerintah. Kemudian sesudah rumah ini ada sesuatu yang dilakukan yang membuat terjadi perubahan seperti ini. Sehingga ada sebelum dan sesudah. Lanjut. Nah, ini program bedah rumah saudara. Ini program bedah rumah, satu program acara televisi yang paling salah satu yang saya suka sekali. Yang seringkali membuat kita wow gitu, begitu kagum. Dan kita melihat ini ada rumah sebelum dibedah. Keadaannya cukup memprihatinkan. Kemudian ada sesuatu yang dilakukan oleh orang lain dan juga dilakukan oleh orang yang punya rumah itu. Sehingga beberapa hari kemudian dia kembali ke rumahnya dan rumahnya sudah seperti ini. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan juga mau supaya kita di dalam kehidupan kita memperhatikan keadaan kita dan berusaha untuk melakukan sesuatu yang bisa mengubah kehidupan kita dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Dan oleh karena itu saya mengajak saudara untuk membaca dari firman Tuhan dari Hagai pasal yang kedua ayat 16 sampai 20. 2 minggu yang lalu saya membahas Hagai pasal 1. Tidak seluruhnya, nanti pengkhotbah berikutnya akan berbicara juga dari kitab Hagai. Minggu depan Ibu Febi akan berbicara juga mengenai kitab Hagai. Tetapi intinya kalau kita membaca kitab Hagai ini, ada berapa kali dia mengucapkan perhatikan, artinya ada sesuatu yang betul-betul kita amati dan kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya mengajak saudara untuk membaca dari Hagai pasal yang kedua ayat yang 16 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya mau kita baca bersama-sama. Mulut kita mengucapkan, telinga kita mendengar, mata kita melihat. Jadi itu akan lebih terbayang-bayang saudara. Mari kita akan baca bersama-sama Hagai pasal 2 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk membangun bait Tuhan. Bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat satu timbunan gandum yang seharusnya 20 gantang hanya ada 10. Dan ketika orang ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-19. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait suci. Perhatikanlah keadaanmu. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon aramas, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Saudara, waktu kita merenungkan ayat-ayat ini, saya harap nanti saudara pulang, saudara baca baik-baik ayat-ayat ini. Saudara renungkan baik-baik. Di sini Tuhan sedang mengajak orang Israel untuk membandingkan dua situasi. Situasi sebelum mereka memprioritaskan untuk membangun bait Allah dan sesudah mereka bertindak dan menjadikan pembangunan bait suci sebagai prioritas utama dalam hidup mereka. Tuhan bilang, perhatikan keadaan. Saudara,
Saya ingin kembali mengingatkan saudara, mengajak saudara untuk merenungkan latar belakang dari kisah ini. Sebelum ayat ini keluar, sebelum ayat ini disampaikan, itu ada latar belakangnya. Latar belakangnya yang pertama itu diceritakan bahwa karena pemberontakan bangsa Israel, orang Israel tidak taat kepada Tuhan, mereka memberontak kepada Tuhan sehingga Tuhan menghukum mereka dengan membawa mereka ke tempat pembuangan selama 70 tahun. Setelah genap 70 tahun, Tuhan memakai raja orang kafir untuk memerintahkan kepada Raja Koreshi yang ada kita baca di dalam kitab Esra untuk menyuruh orang-orang Israel pulang ke Yerusalem dengan satu tujuan, untuk membangun bait Allah. Saya ingin membacakan itu di dalam kitab Esra, dikatakan demikian. Beginilah perintah Koreshi Raja Persia. Raja Persia itu adalah raja yang tidak mengenal Tuhan, tetapi dia mendengarkan nubuatan nabi-nabi. Dikatakan, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan dan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Raja yang tidak mengenal Tuhan ini dipakai oleh Tuhan, digerakkan oleh Tuhan untuk menggenapi janjinya kepada umatnya. Tuhan berbicara bahwa karena engkau memberontak, karena engkau tidak setia kepadaku, maka Tuhan menghukum orang Israel dengan pembuangan selama 70 tahun. Sebelum peristiwa itu sudah dikasih tahu 70 tahun kalian akan ada di pembuangan. Tetapi setelah genap 70 tahun, Tuhan memakai Raja Koreshi untuk memerintahkan bangsa Israel pulang ke tanah Israel untuk membangun bait Allah. Nah, sehingga orang-orang Israel pulang ke Yerusalem untuk membangun bait Allah. Namun, setelah mereka kembali ke Yerusalem selama 7 bulan, tentulah mereka tidak langsung bangun bait Allah karena Israel sudah ditinggalkan sehingga rumah-rumah mereka sudah jadi reruntuhan. Jadi pastilah awal mereka datang yang mereka bangun adalah tempat di mana mereka tinggal. Itu sangat manusiawi. Dan Tuhan tidak marah karena itu, saudara. Nah, kemudian sesudah mereka diam di situ bulan ke-7, setelah mereka sampai di Israel, mereka mulai meletakkan peletakan batu pertama untuk pembangunan bait Allah. Mereka mulai membangun mezbah, mereka mulai menegakkan ibadah mereka setelah mereka sudah membangun rumah mereka yang mereka bisa tinggali. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Setelah mereka mulai melakukan pembangunan, ada resolusi. Ada gangguan keamanan dari masyarakat setempat. Nanti akan ada khotbah tersendiri mengenai ini, apa yang terjadi. Di resolusi, saudara, ada masalah, ada tantangan. Dan masalah dan tantangan ini membuat semangat orang Israel pada saat itu beralih fokus. Dari membangun bait Allah, karena ada tantangan, ada masalah, beralih fokus menjadi membangun rumah sendiri. Lebih mengutamakan untuk membangun kenyamanan secara materi, saudara. Dan akibatnya rumah Tuhan terbengkalai dan tertunda pembangunannya, bahkan berhenti. Kalau tertunda itu 1-2 bulan tertunda, dilanjutkan lagi itu tertunda. Tetapi ini mereka berhenti membangun sampai 16 tahun belum
ada pergerakan untuk membangun lagi. Nah, ini saya sudah khotbahkan minggu lalu, sehingga Tuhan mengatakan perhatikanlah keadaanmu. Dan dalam situasi seperti itu, Nabi Hagai dan Nabi Zakaria dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan mereka. Untuk mengingatkan mereka bahwa karena engkau beralih fokus, maka keadaanmu mengalami kekurangan, mengalami kegagalan, mengalami penderitaan. Dan kita baca kembali di sini dikatakan begini di dalam ayat yang ke 17 dan 18. Nah, kita masuk ke dalam khotbah hari ini. Latar belakangnya kita sudah tahu, dan sekarang apa kata Tuhan kepada mereka? Dia katakan perhatikanlah keadaanmu. Kembali kepada ini masih di ayat yang ke-6 di sini kata, maka sekarang perhatikanlah mulai hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait suci, bagaimana keadaanmu. Saudara, kalau kita membandingkan sesuatu, pasti ada dua situasi yang dibandingkan. Kalau saya melakukan sesuatu, contohnya ini dulu, tahun 2020, saya melakukan satu program sehingga saya selalu diminta untuk foto sebelum dan foto sesudah. Kalau saya membandingkan, saya ketawa sendiri, saudara. Nah, di sini Tuhan meminta orang Israel, perhatikanlah keadaanmu sebelum engkau membangun kembali bait Allah. Sementara perhatikan keadaanmu waktu engkau membiarkan pembangunan bait Allah terbengkalai. Jadi situasi yang perlu dibandingkan adalah sebelum pembangunan bait Allah dan sesudah mereka kembali ke fokus semula untuk membangun bait Allah. Nah, kita lihat perbandingannya. Di sini ayat yang ke-17 dikatakan, bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat satu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang-orang Israel pada saat itu Tuhan bilang, coba perhatikan keadaanmu sebelum hari ini. Lihat ke belakang. Dan dia katakan, bukankah kamu pergi mengirik, kamu berharap bahwa akan dapat 20, tapi ternyata kamu hanya dapat 10. Kamu berharap dapat 50, tapi ternyata kamu hanya dapat 20. Kamu mengusahakan sesuatu, tapi ternyata gagal. Dengan kata lain, sebelum mereka menjadikan firman Tuhan atau menjadikan bait Allah itu sebagai prioritas utama, yang mereka dapatkan adalah kegagalan, yang mereka dapatkan adalah kekurangan, yang mereka dapatkan adalah kegagalan panen dan sebagainya. Kemudian Tuhan bicara selanjutnya, dia katakan ayat yang ke-18. Di situ dia katakan ayat yang ke-19. Dia mulai lagi dengan kata perhatikanlah. Mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah apakah masih benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai hari ini aku akan memberi berkat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini kisah dan pengalaman bangsa Israel. Waktu mereka beralih fokus dan karena tantangan, karena masalah, mereka akhirnya beralih fokus. Mereka fokus kepada
kepada masalah-masalah duniawi. Mereka fokus cari uang. Mereka fokus cari kesenangan secara duniawi. Mereka fokus mendandani rumah supaya sebaik-baiknya. Tetapi melupakan pembangunan bait Allah. Saudara, dalam kehidupan kita bukankah banyak orang yang seperti itu? Saya berdoa supaya bahwa orang itu bukan saudara. Banyak tantangan, banyak masalah, banyak kesulitan, kekurangan membuat kita beralih fokus sehingga kita tidak lagi peduli kepada hal-hal yang berhubungan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Dalam Rakerlok kemarin, salah satu yang menjadi nilai utama kita adalah membangun hubungan. Hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Hosana. Hanya itu adalah hubungan. Jadi mulai sekarang saudara, kalau saudara mendengarkan kata Hosana, jangan hanya nyanyi Hosana, Hosana. Tetapi mulai sekarang ingat ini di pikiran saudara. Kita adalah jemaat yang berjemaat yang Tuhan percayakan di GSCA Hosana. Dengan penekanannya apa? H itu berarti hubungan. Hubungan dengan siapa? Hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Oh, ora et labora artinya kita selalu berdoa, bertanya kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan. S-nya nanti berikutnya. Tetapi hari ini prioritaskan untuk membangun hubungan dengan Tuhan, karena pada saat kita tidak menjadikan itu sebagai prioritas utama, maka Tuhan mengizinkan semua yang terjadi kepada bangsa Israel bisa terjadi kepada kita. Orang Israel, itu orang Israel. Saudara, kalau saudara naik motor, punya mobil, ada satu alat di mobil atau di motor itu yang tidak boleh tidak ada. Apa itu? Yang sebenarnya mungkin tidak mempengaruhi, tanpa itu pun mobil motor bisa jalan. Tetapi kalau itu tidak ada, itu bisa membuat kita celaka. Apa itu? Kaca spion. Kaca spion fungsinya untuk apa? Kita sekali-kali bisa melihat ke belakang untuk melihat apa yang terjadi di belakang kita. Tapi jangan lihat ke belakang terus. Kalau kita lihat ke belakang terus juga kita gagal, bisa kecelakaan. Tetapi itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sekali-kali kita bisa melihat ke belakang untuk mengintrospeksi diri kita. Yang kedua, keadaan yang kedua, di dalam ayat yang ke-19 di situ dikatakan, perhatikanlah mulai hari ini dan seterusnya. Keadaan yang kedua adalah hari sesudah hari ini, karena hari ini dikatakan adalah hari di mana mereka mulai menjadikan pembangunan bait Allah sebagai prioritas. Mereka mulai bekerja, mereka mulai membangun. Dan biarlah hari ini menjadi hari ini bagi saudara dan saya menjadi titik balik untuk kita mengubah kehidupan kita. Amin saudara. Kalau minggu-minggu kemarin, hari-hari sebelumnya, prioritas kita bukan mencari Tuhan. Tetapi mulai hari ini, bahkan di sini Tuhan mengatakan mulai hari ini tanggal 24, dikatakan hari ke-24 bulan ke-9. Karena waktu itu mereka mulai meletakkan batu pertama untuk pembangunan bait Allah pada tanggal 24 bulan ke-9 setelah mereka pulang ke Yerusalem. Setelah mereka mendengarkan berita dari Nabi Hagai. Mereka mulai bekerja dan mereka mulai meletakkan batu pertama. Nah, biarlah hari ini tanggal 6 Maret
menjadi titik awal bagi kita, menjadi titik balik bagi kita, bahwa mulai hari ini yang akan menjadi prioritas saya adalah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin saudara. Katakan kepada kiri kanan saudara, mulai hari ini saya mau berbalik. Saya mau rubah prioritas hidup saya. Kalau tadinya prioritas saya adalah mencari kenikmatan duniawi, mencari kepuasan duniawi, maka mulai hari ini saya akan memprioritaskan untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Amin saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Allah kita adalah Allah yang setia. Allah yang sudah berjanji di dalam ayat ini. Janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu pasti digenapi. Tetapi kenapa janji Tuhan tidak digenapi dalam hidup kita? Karena setiap janji Tuhan ada syaratnya. Keselamatan juga ada syaratnya saudara. Oh katanya keselamatan itu kasih karunia. Betul. Tapi ada syaratnya. Mau terima keselamatan? Mau menikmati keselamatan dari Tuhan? Ada syaratnya. Harus terima Dia, percaya Dia, baru kita bisa selamat. Tuhan bilang, aku menawarkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya itu adalah syarat. Kalau kita gak percaya, kita tidak akan terima keselamatan. Tuhan mengatakan, aku akan memberkati. Banyak kita menuntut mana berkat Tuhan. Katanya Tuhan mau memberkati. Tapi mana nyatanya hidupku begini-begini saja. Jangan lupa ada syaratnya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi kalau kita balik, kita cari semua yang lain dulu, terakhir baru cari Tuhan. Ya berjuanglah dengan sendiri. Dan firman Tuhan mengatakan, engkau mengharapkan banyak, tapi yang kau dapat sedikit. Engkau pergi bekerja, tetapi hasilnya saya pukul dengan batu, saya pukul dengan hama, sehingga tidak ada hasil. Tapi kalau kita mengutamakan, hati kita benar-benar terhubung dengan Tuhan, maka apapun yang dikerjakan tangan kita akan dibuat Tuhan berhasil. Amin saudara. Ini firman Tuhan, ini bukan kata saya. Saya ingin kembali membacakan ayat yang ke-19 supaya ini benar-benar menjadi terngiang di telinga kita. Saya mau mengajak saudara untuk baca bersama-sama 19 sampai 20 dengan bersuara. 1, 2, 3. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait suci Tuhan, perhatikanlah apakah benih masih tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Harus ada titik balik di dalam kehidupan kita. Kalau tadinya kita berjalan ke sana mencari kesenangan pribadi, ada saatnya hari ini di mana Tuhan berbicara kepada kita, kita berhenti dan kita berbalik. Berjalan menuju kepada menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Biarlah firman Tuhan ini akan membuat kita merenungkan kehidupan kita. Perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah situasimu. Perhatikan ekonomimu. Perhatikan hatimu yang paling penting. Apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Mari kita akan menyanyikan satu pujian. Pujian ini mengatakan, ampuni aku Tuhan, dari segala dosa-dosaku.
lepaskan aku Tuhan dari semua derita yang kualami. Karena aku tahu bahwa derita yang kualami mungkin disebabkan karena prioritas saya yang salah. Kirimkan aku Tuhan, malaikat yang akan menolong saya supaya saya tetap berjalan seturut dengan kehendak. Ampuni aku Tuhan dari salah dosaku. Lepaskan semua derita yang kurasa. Kirimkan aku Tuhan, malaikat penghibur hati, agar tentram jiwaku untuk jalani hidupku. Jadikan aku Tuhan seperti yang Kau mau. Bimbing setiap langkahku di jalan yang benar. Ajari aku Tuhan untuk mengasihi. Jadikanlah diriku orang yang berguna. Singer akan tetap menyanyikan pujian ini saudara. Biarlah ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa pada masa-masa lalu mungkin prioritas kita salah. Tetapi mulai hari ini saya ingin mengalihkan fokus saya untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Supaya kehidupan saya menjadi hidup yang berarti, hidup yang berguna. Malaikat penghibur hati, agar tentram jiwaku ini jalani hidupku. Amin, haleluya Yesus. Bagi saudara yang ingin mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ini aku. Mulai hari ini saya ingin menjadikan hubunganku dengan Tuhan sebagai prioritas utama. Bagi saudara yang ingin mengatakan kepada Tuhan dan mengatakan Tuhan ampuni aku. Mari saya undang untuk saudara bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan Tuhan ini aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Sambil kita menyanyikan pujian ini. Ampuni aku Tuhan dari salah dosaku. Lepaskan semua ini derita yang kurasa.
menjadi orang yang berguna di mata Tuhan dan di mata sesama. Biarlah ini menjadi doa kita. Biarlah Tuhan akan mengampuni kita dari kesalahan kita, dari kelalaian kita karena salah prioritas. Tantangan kehidupan kita seringkali mengalihkan fokus kita. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Engkau melihat seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini sedang berdiri di hadapan-Mu. Kami semua berkomitmen pada pagi hari ini bahwa mulai hari ini kami ingin mengalihkan fokus kami yang terutama, menjadikan hubungan kami dengan Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu akan menolong kami, malaikat-malaikat-Mu yang ada di sekeliling kami akan menuntun kami, sehingga kami akan selalu hidup di jalan yang benar, jalan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, Engkau tolong kami, Engkau berkati kami. Ampuni kami Tuhan, dan hari ini adalah titik balik dalam hidup kami, di mana kami akan menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mungkin ada di antara saudara yang belum dapat unsur-unsur perjamuan kudus. Bagi yang belum, boleh tolong angkat tangan. Bapa Surgawi, pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu kembali rindu untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Biarlah Tuhan akan menolong kami sehingga sementara kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, hati kami benar-benar mengingat kembali betapa besar kasih-Mu bagi kami, betapa besar pengorbanan-Mu bagi kami yang rela mati untuk keselamatan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengingat itu dan kembali memperbaharui komitmen kami di hadapan-Mu untuk lebih setia lagi kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, sertai kami, layakkan kami, dan kuduskan kami. Haleluya, amin. Pada satu bukit jauh dari sini. Sambil kita menyanyikan pujian ini, kita boleh mempersiapkan unsur-unsur itu. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan saudara untuk bangkit berdiri sambil memegang roti di tangan kanan saudara. Angkatlah roti ini dan lihat dengan iman bahwa roti ini adalah simbol dari tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan, yang dicabik-cabik, yang dilukai untuk
keselamatan saudara dan saya. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sambil kita mengangkat cawan di tangan kanan kita, lihatlah dengan iman saudara bahwa dari setiap luka yang kena cambukan, kena tusukan paku yang tajam, mengalir darah Tuhan. Dan cawan ini adalah simbol dari darah itu. Darah yang tercurah untuk keselamatan saudara dan saya. Darah yang tercurah untuk keampunan dosa kita. Darah yang tercurah yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Saya berikan waktu kepada saudara untuk mengucap syukur, menaikkan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan karena kematiannya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu. Tuhan tolong hamba-Mu. Hamba rindu untuk hidup menyenangkan Engkau. Hamba rindu untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Hamba rindu untuk mengiring Engkau sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya katakan saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah
Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur bahwa sampai hari ini Tuhan masih memelihara kami, Tuhan mencukupkan seluruh kebutuhan kami, Tuhan masih terus berbicara bagi kami. Beri kami telinga seorang murid yang selalu mau mendengarkan Engkau guru kami yang terus mengajar kami. Beri kami hati seorang hamba yang selalu mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Beri kami tangan, beri kami kaki yang selalu rela bekerja, rela melangkah untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Ajar kami Bapa agar sepanjang kehidupan kami belajar untuk hidup seturut mengikuti jalan-jalan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menolong kami. Hamba berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang hadir. Apapun situasi mereka, apapun keadaan mereka, Tuhan Engkau akan menolong mereka. Ada beberapa jemaat yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa buat cucu dari Ibu Hana, buat anak dari Ibu Inse, buat Oma dan Opa Wengki. Tuhan tolong mereka. Dan semua yang dalam keadaan sakit, Tante Sarah, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun situasi mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Yang kekurangan, biarlah Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kami. Yang saat ini sedang mengalami keterpurukan, Tuhan tolong kami. Agar kami boleh bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Iman kami bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami akan melangkah bersama dengan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa agar bangsa dan negara kami dipulihkan. Keadaan ekonomi menjadi lebih baik. Situasi penyakit virus corona semakin menurun. Sehingga semakin sedikit orang yang terpapar, bahkan sampai tidak ada lagi orang yang terpapar. Berikan kami daya tahan tubuh yang baik, supaya kekuatan yang Tuhan taruh di dalam hati kami dapat menangkal dan melawan semua jenis virus yang akan melemahkan tubuh kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, menguasai hati, pikiran dan perasaan kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita sebagai mempelainya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Mari silakan duduk.